Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuhratun Aulia, dalam channel kita Zahra Psikiatri. Untuk beberapa periode yang lalu, banyak sekali permintaan yang ingin membahas kembali mengenai anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Sehingga pada sesi ini kita akan mempelajari secara perlahan mengenai anxiety tersebut. Ada beberapa pertemuan dalam webinar yang telah saya sampaikan mengenai kondisi ini, sehingga di sini lebih bersifat mengulang kembali apa yang telah disampaikan, namun tetap ada beberapa tambahan dari materi tersebut. Oke, jadi kita akan saya tampilkan terlebih dahulu mengenai PowerPoint-nya. Jadi di sini lebih ke arah penjelasan mengenai kindly knows about anxiety. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sebuah kecemasan itu menjadi gangguan kecemasan, apakah hanya sekedar cemas sebagai reaksi fisiologis terhadap apa yang kita hadapi. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan mempelajari bersama mengenai komponen kecemasan tersebut. Dan video ini telah berafiliasi dengan Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, SMF Jiwa Rumah Sakit Universitas Brawijaya, kemudian Zahra Psychiatric Consulting, Jurnal Psychiatric Psychology and Behavioral Research, dan Malang Psychiatric Link Event. Oke, kita akan membahas dalam pertemuan ini adalah anxiety on clinical perspective. Jadi saya perlu membatasi mengenai pembahasan kecemasan ini berdasarkan perspektif klinis, sehingga saya tidak akan membahas dari perspektif yang lainnya. Dengan disclaimer tentunya bahwa video ini tidak ditujukan untuk mendiagnosis diri sendiri, kemudian tidak ditujukan untuk mendiagnosis teman kita ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kita, sehingga diharapkan tidak semakin meningkatkan kecemasan yang awalnya sudah kita miliki. Oke, kita akan masuk pada studi kasus. Jadi di sini dihadapkan seorang pria 20 tahun datang ke poli jiwa dengan keluhan tidak nyaman terhadap diri sendiri. Pasien merasa gagal dan malu setelah ujian praktikum, dianggap tidak bisa oleh dosennya padahal sudah menunggu dan mempelajari secara mendalam. Pasien mengatakan malu untuk keluar rumah, merasa berdebar, berkeringat dingin hingga sulit tidur. Apabila diminta mempresentasikan hasil kerja, selalu mendadak kehilangan suara dan rasa ingin pingsan. Kepada saya saat di poli, pasien mengatakan setiap kali saya akan melakukan presentasi, dok, itu di tenggorokan saya seperti tercekat, saya tidak bisa bersuara, bahkan suara saya terdengar sangat aneh. Adakah kelainan pada diri saya? Oke, kita akan bahas itu berdasarkan perspektif klinis. Awalnya, kecemasan itu akan dianggap sebagai suatu respon yang wajar, yang fisiologis, ketika seseorang berada dalam kondisi tekanan, dalam kondisi stres, dan hal ini akan dirasakan wajar ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi memilih antara fight or flight response. Namun akan menjadi bagian dari mental disorder ketika terpenuhi kriteria mental disorder tersebut yang sudah dijelaskan dalam DSM-5. Jadi di sini saya perlu mengingatkan kembali bahwa yang dikatakan sebagai mental disorder di sini merupakan sindrom, kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan klinis secara signifikan dalam aspek kognisi, regulasi emosi, atau tingkah laku. Jadi tiga ini harus muncul nih, yang ditandai dengan adanya disfungsi dari aspek psikologi, biologi, atau proses perkembangan yang mendasari adanya kapasitas fungsi mental. Oke, jadi di sini kita sepakat nih, yang namanya gangguan mental atau mental disorder biasanya itu berhubungan dengan adanya distress. Ada penyebabnya dong, atau disabilitas dalam aspek sosial,
pekerjaan, dan aktivitas penting yang lain. Oke, jadi di sini harus jelas dulu yang terkena apa, efeknya apa, dengan gejala yang bagaimana. Oke, jadi di sini kalau sudah menjadi disorder atau gangguan kecemasan akan selalu ditandai dengan excessive fear. Jadi rasa takut yang berlebihan, anxiety dan kecemasan, dan ini selalu berhubungan dengan gangguan tingkah laku. Jadi sudah muncul gangguan perilakunya. Akibat apa? Akibat dari anxiety yang dimiliki. Oke, kalau kita berbicara tentang prevalensi mengenai kondisi ini pada tahun 2017 disampaikan menurut ini IHME Global Burden of Disease yang namanya anxiety disorder ini mencapai 3,76% dari populasi, sehingga akan selalu ada 3 sampai 4 orang dari 100 orang yang mengalami gangguan kecemasan tersebut. Sedangkan depresi justru berada di bawah dari gangguan kecemasan ini. Namun kita tidak akan membahas yang lain seperti depresi, gangguan penyalahgunaan alkohol, gangguan penyalahgunaan zat atau narkotik, gangguan bipolar, skizofrenia, ataupun gangguan makan. Karena untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu pada anxiety-nya. Apakah ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan yang lain? Oke, saya tentu akan menunggu feedback dari rekan-rekan sekalian yang mendengarkan channel ini, sehingga kita akan menentukan mana yang akan kita bahas terlebih dahulu. Oke, ketika kita berbicara mengenai gangguan kecemasan ini dalam perspektif klinis, tentu akan lebih mudah bagi saya menggambarkan dalam bentuk emotikon yang seperti ini. Jadi di sini ada rasa fear, ada rasa takut, yang ini merupakan sebuah respon emosional yang nyata terhadap suatu ancaman. Jadi ancaman tersebut dianggap sebagai ancaman yang nyata, benar akan terjadi, bagaimana jika. Tentu ini familiar sekali apabila kita sedang berhadapan dengan pasien-pasien dengan gangguan kecemasan. Sehingga di sini adanya suatu surga atau suatu kebutuhan, kebangkitan, suatu arousal dari komponen otonomiknya. Apa saja yang terjadi? Ada kondisi fight or flight respon. Aku hadapin atau aku kabur aja ya? Aku selesaikan apa aku menghindar aja ya? Enggak, aku takut Nah, oke. Atau justru ada thought of immediate danger. Jadi di sini ada pikiran terhadap rasa bahaya yang mungkin akan segera terjadi. Aku kalau nggak segera kabur, nanti aku akan mengalami hal-hal yang buruk. Kalau aku nggak ngerjain tugas, nanti dosenku marah. Kalau aku nggak minum obat, nanti dokterku marah. Nanti juga aku dimarahin, mending aku nggak minum obat. Nah, ini sering terjadi. Atau justru adanya escape behaviors. Yaudah kabur aja ya, pergi, pura-pura nggak tahu Nah, diakibatkan kondisi ketakutan dari kecemasannya. Atau justru sudah mulai muncul nih komponen kecemasan. Jadi di sini sudah mulai ada perilaku ataupun pikiran yang mengarah pada antisipasi terhadap ancaman yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang. Kalau dalam respon klinis atau keluhan klinis harian akan dikeluhkan seperti ini. Nanti gimana ya kalau seumpama aku akan gini, nanti gimana ya, besok ya apa ya. Nah, kondisi-kondisi ini tidak akan membangun sama sekali karena kita akan terhenti di masa saat ini, namun tetap memikirkan panjang angan-angan terhadap apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sehingga hal ini seringkali memicu sebuah ketegangan dari komponen tubuh kita. Ototnya tegang, kaku, sering pusing, nggak bisa berpikir jernih, atau justru vigilance. Jadi di sini merasa ada kewaspadaan yang sangat berlebih dan berat, waspada banget. Atau justru sama nih, avoidant behaviors, ada perilaku menghindar. Kalau yang tadi karena fear-nya dia escape, dia kabur. Kalau di sini karena anxiety-nya dia justru menghindar. Waktunya presentasi, kamu presentasi ya? Enggak aku malu, aku minder. Akhirnya menghindar dari tugas-tugas yang seharusnya
dikerjakan. Oke, nah kalau kita membreakdown sebuah keluhan atau sebuah gejala, maka kita akan dihadapkan pada puzzle-puzzle. Ini saya kutip dari buku Stahl. Jadi di sini ada kondisi anxiety and worry, ada rasa cemas dan rasa khawatir. Maka boleh dong kita membuat core symptom dari gejala kecemasan itu menjadi dua. Ada fear, ada worry, ada takut, ada khawatir, dan itu merupakan akar dari kondisi kecemasan. Ada beberapa gejala lain di sini yang mengikuti, di antaranya ada bangkitan arousal, ada kewaspadaan yang berlebih, kemudian rasa lelah, konsentrasi berkurang, ada gangguan tidur, jadi lebih sulit tidur, ada yang irritable. Jadi irritable itu mudah marah, sensitif. Kemudian ada muscle tension, ketegangan otot, ada suatu kondisi kompulsi. Jadi kompulsi di sini merupakan gangguan pada psikomotor yang ditandai dengan peningkatan aktivitas motorik akibat pikiran yang berulang, dan ini sering dilandasi oleh kecemasan. Sehingga apabila seseorang memiliki suatu kondisi kompulsi, yang bersangkutan akan melakukan pekerjaan itu berulang-ulang. Ketika satu pekerjaan tersebut sudah selesai, dia akan merasa belum tuntas nih, sehingga akan melakukan pekerjaan itu lagi, dan lagi. Berikutnya adalah phobic avoidance, jadi di sini lebih ke arah phobic, akhirnya menghindar, dan kalau berat akan mengarah pada suatu kondisi panic attacks. Oke, nah kalau dilakukan blok sesuai gejalanya, maka di sini kita akan mengenal generalized anxiety disorder. Kalau dalam bahasa Indonesia kita akan sebut itu gangguan cemas menyeluruh. Jadi di sini yang terganggu adalah komponen rasa takut dan rasa khawatir, ditandai dengan beberapa gejala lain, arousal, fatigue, konsentrasi terganggu, jadinya sulit tidur, irritable, ada ketegangan otot nih. Apabila ini muncul dalam satu waktu, bisa disertai atau tanpa disertai sebuah alasan, dengan rasa kecemasan yang mengambang berlangsung terus-menerus, maka bisa jadi pasien tersebut mengalami generalized anxiety disorder. Namun ketika kita berbicara tentang adanya sebuah rasa takut yang disertai kekhawatiran mengenai sebuah serangan panik yang dikhususkan apabila terjadi serangan panik yang tidak terduga, disertai komponen phobic avoidance atau adanya perubahan perilaku, maka kita bisa sebut itu sebagai gangguan panik. Oke, jadi di sini berbeda nih. Secara puzzle kita akan melihat perbedaan. Jadi kalau yang namanya sudah mengalami gangguan panik, pasti sebelumnya diawali dengan serangan-serangan panik. Jadi di sini yang dikhawatirkan itu justru gimana ya nanti kalau aku mengalami serangan panik berulang. Siapa yang akan menolong? Aku bersama siapa? Nah, kekhawatiran inilah yang sering muncul pada pasien-pasien dengan gangguan panik tersebut. Oke, sedangkan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ketika kita mendekonstruksi sebuah sindrom menjadi simptom, maka di sini ada fear dan ada worry. Untuk komponen fear atau rasa takut itu akan selalu berhubungan dengan panik dan fobia. Sedangkan kalau worry lebih ke arah khawatir, maka di sini ada anxious misery, apprehensive expectation, dan ada pikiran-pikiran atau isi pikir yang mengarah pada pikiran obsesi. Jadi pikirannya itu berulang mengenai satu isi pikir itu saja, dan yang bersangkutan akan terobsesi dengan pikirannya. Inilah yang menjadikan seseorang akan selalu merasa khawatir karena tidak mencapai pada apa yang diharapkan. Oke, nah, jadi kalau kita kembali pada aspek biologi psikiatri, maka di sini akan selalu nih berhubungan dengan adanya overaktivasi dari komponen amigdala yang memproyeksikan kerjanya berdasarkan hasil temuan dari orbitofrontal cortex
dan anterior cingulate cortex. Ada apa di sana? Oke, jadi di sini kita perlu mengingat kembali pelajaran anatomi bahwa adanya afek dari rasa takut itu diregulasi oleh hubungan resiprokal atau hubungan timbal balik antara amigdala terhadap orbitofrontal cortex, antara amigdala dengan anterior cingulate cortex. Dan disinilah terjadi overaktivasi atau aktivasi berlebih. Semua orang akan memiliki pengalaman masa lalu, entah itu dalam kondisi baik ataupun kondisi buruk. Nah, apabila seseorang mengalami pengalaman sebelumnya yang tidak menyenangkan terhadap suatu kejadian, terhadap suatu objek, situasi, orang, ataupun lingkungan, maka akan tercatat sebagai sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Terkait respon kecemasan yang mengarah pada respon takut pada diri seseorang, maka rangsangan akan diterima oleh mata, oleh visual, dan oleh panca indera kita yang akhirnya akan naik dan diteruskan ke area korteks dan akan dikenali oleh orbitofrontal cortex yang disambungkan pada komponen amigdala sebagai sebuah sumber ancaman. Sama halnya ketika diterjemahkan oleh anterior cingulate cortex, dan ini akhirnya akan diterjemahkan oleh amigdala sebagai sebuah respon ketakutan, pengalaman berulang dari kejadian yang tidak menyenangkan, sehingga akan muncul respon rasa takut pada diri seseorang. Nah, ketika berbicara tentang derajat dari kecemasan, maka kita akan mendapatkan beberapa komponen yang beragam. Tergantung pada kondisi seperti apa kecemasan yang sedang dihadapi. Ingat, jadi kecemasan itu bisa merupakan sebuah respon yang normal, yang wajar terjadi. Namun bisa menjadi gangguan ketika sudah muncul gejala-gejala seperti yang sudah saya sampaikan dalam puzzle-puzzle gejala tadi. Nah, kalau kita membagi derajat dari kecemasan ini, sebenarnya ada beberapa yang membagi itu berdasarkan mild, moderate, severe, and panic attack. Kalau yang mild, kita akan selalu berhadapan dengan respon psikologis dan respon fisiologi pada diri seseorang. Jadi akan disebut sebagai kecemasan yang tahap mild, ringan, ketika seseorang akan memberikan respon psikologis yang ke arah wide perceptual field. Kemudian ada sharpened sense, ada rasa yang nggak nyaman, meskipun pada diri seseorang akan meningkatkan motivasinya supaya pilihannya jelas, fight or flight. Seperti halnya ketika rekan-rekan sekalian sedang menghadapi tugas yang banyak, sementara diri sendiri merasa cemas, apakah aku mampu mengerjakan ini? Ketika rekan-rekan memilih untuk oke, aku akan mengerjakan, sebenarnya ini akan menguntungkan karena akan meningkatkan motivasi internal dalam diri sendiri. Namun apabila tidak efektif, ini juga akan menimbulkan sebuah iritabilitas. Oke, di sini juga disebut ini effective problem solving. Jadi ketika seseorang sudah dalam keadaan multitasking, ketika berada dalam pilihan kamu harus mengerjakan ini, ada dalam tuntutan yang mengarah ke kecemasan, sebenarnya ada pilihan nih, problem solvingnya lebih efektif dan ada kemampuan pembelajaran yang meningkat. Nah, kalau respon fisiologisnya justru akan lebih mudah restlessness, kemudian gelisah, beberapa orang merasa tidak nyaman pada gastrointestinal tract-nya, akan lebih sulit untuk tidur, dan akan lebih hypersensitif terhadap suara-suara tertentu. Oke, kalau level anxiety-nya moderate, maka di sini kemampuan persepsinya, cara pandangnya dia itu akan lebih narrow. Jadi ada suatu urgensi terhadap kebutuhan penyelesaian tugas, harus segera. Nah, ini akan menjadikan seseorang lebih selektif nih atensinya, hanya terfokus pada perhatian-perhatian tertentu.
akhirnya kejadian yang lain yang benar terjadi di sekitarnya akan luput, akan miss, tidak terlalu diperhatikan dan tidak terlalu menjadi prioritas. Sehingga pada seseorang yang mengalami moderate anxiety akan mengalami kesulitan ketersambungan pikiran dan ada suatu kondisi automatisme yang akan meningkat, dan ini disertai oleh respon fisiologis yang ke arah muscle tension. Ada ketegangan otot, rasa tidak nyaman, pegel linu, kemudian ada kondisi diaforesis, ada pulse lebih ke arah kok gak enak ya, kok dredeg ya gitu ya. Kemudian ada rasa pusing, ada bibir kering, ada high voice pitch. Jadi suaranya itu seperti membentuk suatu pitch atau nada yang tinggi. Kemudian faster rate of speech. Berbeda dengan talkative pada kondisi gangguan bipolar dengan episode manik. Jadi di sini faster rate of speech-nya itu pembicaraannya dengan rate atau irama yang lebih cepat. Nah, di sini juga ada gastrointestinal upset, ada ketidaknyamanan di perut juga yang tentunya lebih berat daripada yang komponen mild anxiety, dan ada frequent urination. Jadi buang air kecilnya itu akan menjadi lebih sering. Nah, kalau dalam kondisi severe anxiety, maka di sini akan lebih berat daripada komponen yang sebelumnya. Jadi di sini sudah tidak mampu menyelesaikan tugas, nggak mampu menyelesaikan atau membuat prioritas permasalahan, nggak bisa nih belajar secara efektif, kemudian nggak berespon terhadap arahan, merasa nggak nyaman. Bahkan di sini disebutkan seperti rasa horor, rasa takut, rasa mencekam. Beberapa orang akan menunjukkan respon mudah menangis secara berlebihan, dan ada perilaku-perilaku yang mengarah pada seolah-olah perilakunya bersifat ritual, berulang-ulang. Kalau nggak dilakukan, cemasnya akan semakin berat, dan ini bisa mengarah loh pada kondisi gangguan obsesif kompulsif. Nah, untuk respon yang lain, di sini akan disertai nih respon yang muncul dari tubuh kita seperti nyeri kepala yang hebat, ada mual, muntah, diare, trembling, jadi badannya itu gemetar semua, rigid stance, vertigo, ada kondisi pale, lelah, pucat, takikardi, hingga nyeri dada. Oke, apabila itu sudah menjadi suatu kondisi yang sangat berat, seringkali akan memicu suatu kondisi panik dalam diri seseorang. Jadi di sini sudah nggak mampu nih memproses stimulus yang muncul, memproses stimulus itu rangsangan ya. Jadi nggak mampu memproses rangsangan yang muncul dari lingkungan. Ada gangguan dalam kondisi persepsinya. Nggak bisa nih berpikir secara rasional, nggak bisa berkomunikasi verbal, hingga kalau dalam kondisi berat bisa memicu timbulnya delusi atau waham. Jadi waham di sini merupakan gangguan isi pikir yang dipercayai oleh seseorang, yang dipercayai benar, 100% benar, dan bersifat egosentris, dan seseorang yang memiliki gangguan delusi atau gangguan waham ini akan berperilaku sesuai wahamnya. Nah, sedangkan halusinasi di sini merupakan kemampuan seseorang yang mampu menginterpretasikan sebuah rangsangan yang sebenarnya rangsangannya itu nggak ada. Dan ini seringkali melibatkan panca indera. Apabila sudah muncul delusi ataupun halusinasi, maka waspada, ini merupakan suatu kondisi gangguan jiwa yang perlu untuk segera dilakukan terapi. Dan apabila ini berat, bisa memicu keinginan untuk mengakhiri hidup. Oke, ini juga disertai nih komponen fisiologis yang lain. Jadi bisa saja pasien mengalami kondisi immobile, diam. Nah, kalau dalam pemeriksaan fisik bisa saja ditemukan pupilnya melebar. Kemudian ada peningkatan tekanan darah, ada kondisi flight, fight, atau justru freeze, diam, gak melakukan apapun karena saking beratnya kondisi panik yang dialami. Oke, kita sudah sampai
di penghujung pembahasan kita kali ini, yang insya Allah tentu akan kita sambung pada pertemuan berikutnya mengenai anxiety ini. Saya akan sangat menyarankan untuk membaca beberapa textbook yang menjadi pilihan seperti Neurobiology of Mental Illness, Immunology and Psychiatry, Stress and Stress Management, yang ini juga akan kita bahas mengenai how to cope with anxiety, dan textbook of biological psychiatry. Oke, untuk sesi ini cukup. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai sign and symptoms of anxiety. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Untuk berikutnya kita akan belajar lebih dalam mengenai kondisi anxiety ini. Get calm and remember you are awesome. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.